Ada kemarin yang punya punya bisnis yang namanya Indomaret ya. 1 bulan masih untungnya 40 juta. Kan cerita akhirnya supaya kita bisa memberikan solusi. Nah wis oleh untung sakmono ujik pengen sewuge karena greedy kan. Ditawari yang namanya bisnis yang berasal dari Malaysia. Untungnya begini. Akhirnya dia memberikan modal itu hutang dari bank. Hutangnya cuma 800 juta. Tapi rumah yang diagunkan 12 miliar. Sekarang ATM, bukan ATM apa namanya? Kartu kreditnya itu sudah krisis semua. Nggak bisa diputer. Datanglah dia di pengajian. Ya Allah, orang pinter ini. Dia konsultan oil and gas. Gak bayangkan seperti itu. Karena greedy. Kira-kira banyak nggak yang terjadi dalam masyarakat kita? Jangankan begitu, ini bukan tingkat individu. Yang sudah terkena riba itu sudah tingkat negara loh ya. Betul nggak? Negeri kita tercinta ini hanya untuk bunga saja berapa ratus triliun yang harus dibayar tahun ini. Tahun ini berapa? 400 triliun. Jangan tahu berapa triliun untuk membangun jembatan Suramadu? Berapa triliun? Gak sampai 5T aja kira-kira. Nah kalau 400 triliun itu sudah berapa jembatan yang bisa dibikin kayak gitu? Berapa jembatan? Kalau bikin 5T aja 400 triliun dibagi 5 berapa? 80 jembatan kayak seperti itu. Kira-kira ekonomi semakin makmur enggak? Hah? Makmur itu. Hah? Sirkulasi lancar dan lebih murah jadinya transportasi kan? Dan lebih cepat. Nah itu yang terjadi. Dan berapa negara yang kejebak seperti itu? Dan karena begitu negara ini tidak bisa ngomong banyak terhadap kreditur. Kreditur siapa? Yang ngasih pinjaman. Kita ini kayak dikunci gitu ya. Akhirnya meminta apa namanya? Meminta imbalan dan lain sebagainya. Itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Nah makanya Bapak Ibu sekalian, khusus hari ini saya ingin membahas, sebenarnya bukan tentang hukum fikih muamalah, tapi biasanya kalau saya membahas tentang fikih misalnya tentang ilmu waris, biasanya saya tambahi tentang wawasan yang cukup mendukung agar memiliki cakrawala cara pandang yang lebih luas terkait dengan solusi-solusi yang seakan-akan kalau kita bicara tentang fikih muamalah, katakanlah umpama bicara tentang riba. Hari ini kalau kita pengen benar-benar menghindari riba,
Memang kalau kita tidak siap rasanya sulit. Tapi alhamdulillah saya bersama kawan-kawan di dalam satu komunitas namanya MTR, Masyarakat Tanpa Riba. Alhamdulillah dengan izin Allah mereka itu berkumpul, Pak. Dan mereka itu pengen hijrah, bagaimana hidup itu bisa berjalan secara ekonomi, membangun bisnis tanpa riba. Apakah bisa kira-kira? Mereka itu berkumpul jumlahnya ratusan bahkan ribuan seluruh Indonesia. Ada yang mereka itu datang dari pegawai perbankan lalu hijrah. Jadi persoalannya ketika kita ini seakan-akan sulit berhijrah dari kehidupan yang seakan-akan itu sulit sekali menghindar dari riba. Persoalannya bukan kita itu bisa atau tidak bisa, tapi persoalannya adalah mau atau tidak mau. Dan alhamdulillah banyak kawan-kawan yang mereka itu rugi, bangkrut, utangnya banyak, terjebak riba. Utangnya ada yang mulai dari 1M, 2M, ada yang 400 saja, 400 juta, ada yang 36M, ada yang paling besar yang saya temui, saya sudah datang ke rumahnya bau besar kayak kerajaan gitu, tapi dia utangnya banyak dan tidak bisa, macet, bisnisnya macet, 250M. Tapi alhamdulillah karena mau, Allah itu kasih jalan. Dan hari ini saya ingin membagikan hal-hal yang tersebut di atas. Saya itu ngisi ada namanya materi ULC, Pak. ULC. Namanya ULC itu singkatan dari Unlimited Life Changing. Unlimited Life Changing. Itu dibagi menjadi materi basic, kemudian materi intermediate, dan materi advance. Kalau materi basic itu sesungguhnya sederhana sekali, kembali kepada menemukan jati diri hidup ini dan menemukan sesuatu yang benar-benar benar, dan kemudian membuang apabila ada sesuatu yang bertentangan dengan yang benar-benar benar itu. Untuk hal-hal yang sifatnya basic itu kembali kita ajak kepada akidah Islam tentang dari mana kita hidup ini, untuk apa kita hidup ini di dunia ini, dan setelah itu kita pergi kemana. Nek cari wong Jawa iku ilmu sangkan paraning dumati. Sangkan paraning dumati. Menyadari itu. Terus kemudian menyadari tentang sesuatu yang benar-benar ada meskipun tidak bisa diindra secara langsung. Apa Pak? Yang sesuatu yang benar-benar ada tapi tidak bisa diindra secara langsung. Proses menemukannya tidak langsung dengan melalui penginderaan langsung. Apa contohnya? Apa contohnya? Kalau ini misalnya ada karena bisa kita lihat kan, sudah ada sapi belum di sini? Belum didatangkan ya? Masih 2 minggu lagi. 2 minggu ya? Tidak ada ya? Ya 2 mingguan lah.
Iya 2 minggu ya, karena hari Sabtu Minggu. Katakanlah di situ misalnya ada kambing mengembik, nah, kita nggak bisa melihat secara langsung, tapi kita dapat mendengar secara langsung, itu dengan penginderaan langsung. Sesuatu itu ada. Ada sesuatu itu yang ada, benar-benar ada, tetapi memang tidak bisa diindra. Contohnya apa misalnya? Nah, angin. Angin masih bisa diindra, diraba, terasa kan? Indra itu kan ada 5 ya. Penglihatan, pendengaran, penciuman, apa? Penciuman, pengecapan ya. Ya, terus kemudian apa lagi satunya? Peraba ya. Indra peraba. Ada yang tidak bisa disentuh oleh penginderaan, penglihatan seperti itu. Tapi ada. Betul, setan. Malaikat Allah. Umpama begini. Jadi sesuatu itu ada. Jadi sesuatu itu bisa terjadi adalah benda atau peristiwa. Contoh misalnya kalau di sebelah itu tanah ada jejaknya roda, ada jejaknya roda. Roda itu roda mobil, misalnya begitu ya, roda mobil. Kita bisa memastikan apa yang terjadi sebelumnya. Ketika ada roda, terancaknya mobil, kita bisa menyimpulkan kan? Menyimpulkan. Ada kesimpulannya yang benar-benar benar, ada kesimpulannya yang tidak benar-benar benar. Contoh misalnya kesimpulan yang tidak benar-benar benar apa? Tadi malam ada mobil lewat. Kira-kira pasti mobil? Pasti mobil? Mungkin. Hah? Ya mungkin mobil. Mungkin bisa geledekan tapi rodanya mobil. Atau mobil atau ban mobil yang digelindingkan. Iya kan? Nah, itu adalah kebenaran yang mungkin, namanya jaiz akli. Tapi ada di situ yang wajib akli. Yang wajib akli itu adalah sesuatu yang pasti, yaitu berarti ada yang lewat. Gini betul? Ada yang lewat, wis pasti 100% itu. Nah, kita ngajak berpikir seperti itu, akhirnya kemudian kembali bahwa hidup itu dari mana, untuk apa, dan nanti larinya ke mana. Dan alhamdulillah banyak yang pada saat saya ngaji gini Pak, ngaji, setelah ngaji 1,5 jam, terus kemudian sharingnya itu misalnya saya sudah menghadap perbankan begini perkembangannya. Ada yang datang itu BPKB sudah selesai, ini buktinya gitu. Terus sertifikat saya sudah kembali, ini buktinya. Jadi ada banyak Bapak Ibu sekalian, teman-teman itu yang dalam waktu setahun aja utangnya 20 miliar, itu sudah tinggal 10 miliar. Ketika benar-benar hijrah ya menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah terbukti. Ada yang namanya adalah di luar apa? Di luar nalar. Jadi ada kalanya rezeki itu kan yang di luar nalar gitu. Ada enggak? Lah aku kerja gajiku 5 juta, diki operasional 4 juta, karek 1 juta. Utangku 1 miliar. Pirang tahun aku iso apa jenenge? Iso lunas. 1
Sak miliar itu berapa juta? 1000 juta. 1000 juta lah nek sak wulan sisone gaji sak juta. Berarti butuh berapa bulan? 1000 bulan. Gak nutut. Itu kalau kita mengandalkan apa namanya Pak? Hanya mengandalkan logika. Banyak orang yang logikanya terlalu empiris. Logika empiris itu bagaimana Pak Bu? Logika empiris itu hanya logika yang kelihatan mata. Sing nek dihitung secara matematika ya kayak gitu tadi itu. Utang 1 miliar, gajinya 5 juta. Padahal 5 juta itu akeh. Sisone 1 juta digenya utang. Wah, kelihatannya gak mampu ini. Umur saya gak cukup. Makanya kenapa ada orang yang karena merasa umurnya gak cukup, lebih baik bunuh diri. Karena melihat dengan begitu melihat sisa umur ini hanya apa? Dikejar-kejar utang saja. Tapi faktanya kan tidak demikian. Kalau kita belajar Bapak Ibu sekalian, yang namanya hukum sebab akibat, ada kalanya akibat itu adalah murni karena kita yang mengerjakannya. Betul? Contohnya apa? Kita makan wareg. Itu kan kita yang melakukan, dan akibatnya yang menimpa, yang mendapat kita juga kan, nek mangan wareg. Seperti itu. Tapi kan ada kalanya akibat itu kita terima, tapi bukan kita yang melakukan. Entah itu akibat yang berupa negatif atau akibat itu yang berupa positif. Contohnya apa? Gak melok ngingu manuk, tonggone monoe wae macem-macem. Bendino benisu ngoceh. Kita dapatkan suaranya, indahnya, betul. Padahal awak dhewe gak melok ngingu, gak melok ngeramut, gak melok makani, gak melok dan lain sebagainya. Akibat. Tetapi kan ada akibat yang karena kesalahan orang lain menimpa kita. Contohnya apa? Contohnya apa? Kesalahan orang lain menimpa kita. Kita sudah jalan hati-hati, bahkan sudah minggir, tapi ternyata ada sopir truk yang ngantuk, kemudian menabrak kita. Itu kita akibat karena kesalahan orang lain. Tapi ada juga akibat itu bukan karena kita, bukan karena kesalahan orang. Karena apa? Peristiwa alam. Nah, ini para pengusaha-pengusaha yang mereka punya utang. Kalau utang itu pakai biasanya kan ya orang kaya biasanya ya. Setidaknya kaya hutang. Setidaknya kaya hutang. Mereka tuh ya Allah, kalau sudah kita ajak ngaji tentang berpikir begini. Oh iya. Saya selama ini hanya percaya diri, mengandalkan apa? Hukum sebab akibat yang hanya model yang pertama. Model yang pertama saya yang melakukan, saya mendapatkan. Padahal ada model kedua, orang lain yang melakukan, kita yang mendapatkan. Model yang ketiga, alam, kejadian alam, kita yang mendapatkan. Yang keempat adalah rahasia Allah, namanya ujian dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau begitu Bapak sekalian, ada 4 macam ya. Ada 4 macam. Di antara 4 macam itu, mana yang benar-benar kita pegang sebabnya? Yang nomor 1 kan? Berarti kalau begitu hanya 1 di antara 4, berapa persen? Berapa? 25%.
Yang 25% itu kita disuruh ikhtiar Pak Bu. Yang 75% kita disuruh menerima. Menerima itu artinya apa? Berserah diri artinya apa? Tawakal. Berarti di mana di daerah kita itu bisa berikhtiar kita optimalkan, dan di mana kita harus berserah diri kita optimalkan. Dan ketika kita mau berserah diri, namanya bertawakal, itu akhirnya apa? Akibat semua apakah yang menyenangkan atau yang menyedihkan, itu menjadikan kita ini apa? Bisa mengendalikan diri. Dan karena kita bisa mengendalikan diri, akhirnya apa? 75% itu juga bisa kita kendalikan. Berarti kalau begitu kita bisa mengendalikan berapa persen? Berapa? 100%. Karena kita ikhtiar dan kita tawakal. Pada saat yang sama orang lain gak punya tawakal, akhirnya dia tidak bisa mengendalikan diri. Kita punya tawakal, akhirnya kita bisa mengendalikan diri. Itu hebatnya orang-orang mukmin. Nah inilah yang diajarkan kalau kita beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau begitu, sebenarnya ada yang bisa sangat kita andalkan apabila kita itu sulit di dalam kehidupan. Termasuk kita akan tetap optimis, kita akan tetap punya harapan di tengah-tengah kehidupan yang katanya orang-orang itu adalah sudah sulit karena kemana-mana kebebeng sampai riba. Apa namanya itu kebebeng itu? Terkepung oleh riba. Faktanya apakah ada orang yang ternyata setelah melepas riba dan ternyata bisnisnya bangkit lagi? Banyak Pak. Banyak. Maka kemudian kembali kepada prinsip-prinsip yang diajarkan oleh kebenaran universal, yang itu namanya adalah sunnatullah. Kembali kepada sunnatullah. Kadang-kadang orang-orang itu kan menentang sunnatullah ya. Contoh orang yang menentang sunnatullah itu apa misalnya? Kalau di Eropa namanya menentang sunnatullah itu musim dingin, ngapain dia? Dia tidak mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Kalau tunduk pada sunnatullah, dia akan mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Rumah disiapkan untuk hangat, makanan disiapkan untuk cukup. Berapa bulan musim dingin? Berapa? 3 bulan karena ada 4 musim. Jadi cukup dikatakan menentang sunatullah apabila kita ini tidak mengikuti kebenaran-kebenaran kejadian alam. Contoh menentang gravitasi bumi. Itu adalah anjlok dari hotel tingkat berapa, itu menentang sunatullah. Dan orang yang menentang sunatullah itu pasti akan sama dengan orang yang membentur tembok. Membentur tembok. Nah sunatullah itu Bapak Ibu sekalian, ada yang kelihatan, yang bisa dipahami oleh indera di dalam kehidupan ini. Ada yang kelihatan, ada yang bisa dipahami oleh akal. Contohnya misalnya apa? Tumbuhan kalau dipupuk dia akan subur misalnya begitu. Tapi kalau pupuknya ukurannya salah, dia ini akan malah mati seperti itu. Itu sunatullah yang bisa diindra, yang bisa dirasionalisasi. Jadi kalau indra itu namanya kebenaran empirik. Empirik itu yang mengandalkan indra Pak. Kalau sudah rasional, rasional itu di atas sedikit, di
Di atas itu maksudnya adalah ada bukti-bukti yang tidak bisa diindra tapi itu menunjukkan keberadaannya. Itu rasional. Ada sunnatullah, Pak. Banyak sekali yang sudah ditemukan oleh para saintis. Makanya kalau orang menemukan virus, menemukan bakteri, ada bakteri baik, ada bakteri jahat, menemukan obatnya dan lain sebagainya. Para ahli fisika, para ahli biologi, ahli kimia, ahli kedokteran, mereka itu adalah sedang menerapkan atau bahkan mencari yang namanya menyingkap yang namanya sunnatullah. Tetapi meskipun begitu, manusia terus menyelenggarakan yang namanya penelitian, pencarian, research, terus ketemu terus. Ada nggak yang belum ditemukan? Ada yang tetap menjadi rahasia, Pak. Ada yang tetap menjadi rahasia. Kalau ahli sejarah berarti dia meneliti peristiwa masa lampau. Tetapi itu kan dugaan-dugaan. Ada yang peristiwa masa lampau itu yang tetap tersembunyi, betul? Ada. Dan ada tentang peristiwa masa yang akan datang. Itu yang diungkap oleh para dukun, betul? Tapi itu apakah benar? Mungkin ada benarnya, tapi tidak bisa diyakini karena tidak 100% benar. Makanya dalam Islam dilarang untuk percaya pada dukun. Tetapi ada berita-berita gaib tentang masa yang akan datang. Setelah mati akan kejadian apa, bahkan sebelum mati, tentang akhir zaman sudah ada berita-beritanya yang 100% benar, yang itu tidak bisa diungkap oleh manusia, dan itu sebenarnya sunnatullah, tetapi tetap menjadi rahasia Allah. Nah, makanya kemudian ada rahasia-rahasia ini yang atas kerahman dan rahiman Allah itu dibeber kepada kita. Dibeber kepada kita melalui siapa? Melalui para nabi dan rasul. Melalui para nabi dan rasul. Kebenaran bahwa telah dulu ada namanya Fir'aun, ada namanya Namrud pada zaman Nabi Musa, pada zaman Nabi Ibrahim, dulu bagaimana para nabi dan sebagainya. Nanti juga akan datang, juga akan kejadian begitu. Para nabi dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan ada yang namanya syaitan. Apakah ada penelitian, bahkan profesor pun yang sudah meneliti ada syaitan? Tidak pernah ada itu, dan tidak akan pernah ada, karena ranah ilmiah itu tidak pernah menyentuh, tidak pernah menyentuh itu. Jadi kalau ada profesor mengatakan ada syaitan, itu kebenarannya bukan dari ranah ilmiah, pasti kebenarannya dia mengambil dari wahyu. Makanya Pak, ada kebenaran empirik, ada kebenaran rasional, dan ada kebenaran wahyu. Kebenaran rasional diperoleh dari kebenaran empirik. Kebenaran wahyu itu di atasnya diperoleh dengan menggunakan rasional juga. Makanya ada yang namanya dalil akli dan dalil nakli. Dalil nakli pun diperoleh dengan cara akli. Makanya Al-Quran itu sesungguhnya adalah dalil bukti tentang apa? Tentang adanya yang apapun yang diceritakan oleh Al-Quran. Al-Quran sendiri itu diperoleh dengan cara akli. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu dengan caranya itu telah memberikan petunjuk-petunjuk atau hidayah.
Dan kalau manusia mau berpikir menggunakan pikirannya, pasti akan tertunjuki. Pasti akan tertunjuki. Ini belum ngomong fikih muamalah ya. Hubungan nanti kemana itu? Pasti akan tertunjuki. Jadi ada yang namanya kebenaran, namanya hidayatul Quran. Hidayatul Quran ini petunjuk yang ada melalui Al-Quran. Coba, Al-Quran menunjukkan apa saja Pak? Al-Quran menunjukkan apa saja? Al-Quran menunjukkan mulai dari yang dasar sampai yang praktis. Ya. Nah, nanti setelah Al-Quran kalau tidak disebut, Al-Quran bilang kamu ambil di as-sunnah gitu. Karena as-sunnah fungsinya sebagai penjelas, perinci dan seterusnya. Makanya para ulama itu mengurutkan Al-Quran, as-sunnah, kemudian ijma', kemudian qiyas atau ijtihad. Semuanya itu difasilitasi Allah Subhanahu wa taala agar manusia mendapatkan petunjuk. Pada saat yang sama Pak Bu, Allah itu memberikan petunjuk namanya hidayatul khalqiyah. Apa itu hidayatul khalqiyah? Bahwa manusia itu diberi yang namanya akal. Dan akal itu, dengan akal itu manusia bisa membedakan. Kambing nggak punya akal, sapi nggak punya akal. Dan akal manusia itu diberi kemampuan untuk menganalisa. Akal manusia mempunyai kekuatan mengikat data. Mengikat data. Maksudnya bagaimana mengikat data itu? Apa yang diindra itu dimasukkan menjadi kesan, menjadi data, kemudian diolah oleh akal. Makanya manusia bisa menautkan antara data yang satu dengan data yang lainnya, kemudian membentuk sesuatu yang baru. Itulah namanya create, mencipta. Dan manusia memiliki akal yang mampu dengan mengcreate. Persoalannya adalah manusia itu kemudian kreasinya itu menyalahi apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imajinasi kreatif, manusia punya imajinasi kreatif. Nah, maka kemudian disitulah diujinya manusia, karena dia melanggar sesuatu, mengkreasi sesuatu yang sudah melanggar dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali bahwa yang kedua, manusia pasti tertunjuki itu. Sebenarnya kalau manusia itu mau meletakkan hawa nafsunya, mau meletakkan hawa nafsu ya, hawa dan nafsunya yang selama ini adalah bisa menghalangi kejernihan berpikir, maka manusia itu kalau dia bisa jernih, dia akan bisa itu membedakan. Makanya manusia akan tertunjuki dengan pikirannya itu, bisa menemukan oh ada Allah, ada pencipta gitu kan. So iya bahwa Al-Quran benar-benar dari Allah, bisa begitu. Tapi manusia kenapa kok tidak mau menerima Al-Quran sebagaimana Abu Lahab? Kenapa? Tidak tertunjuki, padahal dia punya akal, karena dia dikuasai oleh yang namanya apa? Hawa nafsu, ego termasuk. Karena Abu Jahal itu kan orang yang berpengaruh itu pada masa itu. Dengan adanya Islam datang, risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, dia merasa terganggu ketokohannya, karena risalah itu mempersamakan antara orang yang kaya dan yang miskin, orang yang kuat dan yang lemah, di mana semuanya berkedudukan sama dalam hukum di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sama-sama sebagai makhluk. Itu yang tidak bisa diterima. Walaupun Abu Jahal itu
bisa menerima Al-Quran ini bukan apa namanya, bukan hal yang biasa dengan mukjizat kata-katanya, isinya dan lain sebagainya, sastranya, dia sebenarnya sudah bisa, tapi dia tidak mau mengakui itu. Nah itu yang kedua. Terus yang kemudian yang ketiga ada namanya hidayatul taufik. Hidayatul taufik itu adalah petunjuk yang ketika kita meminta satu petunjuk, kita mencari satu petunjuk, oleh Allah dikasih petunjuk banyak. Kayak kalau kita di Google lah misalnya, cari satu kata kunci jret, dikasih berapa sama Google? Dikasih berapa? Halaman pertama tuh berapa? 10 ya? 10 kalau di Google ya. Nanti ada halaman 2, halaman 3, halaman 4 dan seterusnya. Kalau Allah juga begitu. Kita ini pengen ngaji fikih muamalah saja misalnya. Loh, nanti itu akan dapat petunjuk yang lain ternyata. Karena antara kebenaran yang satu dengan kebenaran yang lain itu tidak terpisahkan. Itu seperti itu. Itu namanya hidayah, itu taufik. Dan karena kasih sayang Allah itu ditunjukkan semuanya. Ditunjukkan semuanya. Maka apabila kita ingin mencari cara untuk hidup dengan taubat dari riba, itu pasti ada nggak caranya? Pasti ada nggak kita menemukan? Kalau kita mengatakan tidak ada, tidak bisa, wangel, ini bukan persoalan tidak bisa, tapi karena apa? Tidak mau. Karena tidak mau. Apalagi sekeliling yang senantiasa membisiki, kowe nek gak gelem riba ya gak iso kon tuku. Apa angel, saiki iki tuku omahe ya nyicil, gitu kan. Tuku mobil ya nyicil. Kesuwen gak nyicil. Begitu. Itu selama ini kebenaran yang dianggap sudah kaprah ya. Kaprah ya. Makanya kan ada salah tapi wis kaprah, itu dianggap bener. Tapi kalau bener tapi gak lumrah dianggap salah. Bener gak lumrah itu apa ya? Gak lumrah itu tidak ya. Ya ini ada pertanyaan ya, sebentar saya selesaikan dulu karena itu nanti akan menjawab. Nah seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita itu mengatakan tidak ada jalan, kira-kira bagaimana? Ya wis bener apa yang kita yakini, nggak ada jalan. Tapi kalau kita ngomong ada jalan, kira-kira ada petunjuk nggak? Iya, satu akan berusaha mencari, dan ketika mencari dapat satu akan dapat banyak itu. Ketemu orang-orang yang bernasib sama. Yang ketika bernasib sama dia akan saling bercerita, saling menginspirasi. Begitulah yang terjadi. Jadi saya ini tahu dari sisi logika, rasional, kebenaran wahyu. Ketika saya ngisi pengajian 1,5 jam sampai 2 jam, dilanjutkan dengan apa? Diskusi pengalaman di antara para teman-teman yang utangnya banyak. Alhamdulillah dapat begini, saya bebas, namanya BDO. BDO itu apa? Jadi mereka ke bank, utang 36, itu kan 36, katakanlah 36 miliar itu pokoknya katakanlah mama 30 miliar. Bisa nggak kira-kira kita minta di bank itu hanya bayar 30 miliar? Bisa nggak? Nah, bisa nggak?
bisa. Itu ada mekanismenya. Tapi kalau kita nggak pernah tahu begitu, nggak tahu kita kalau nggak diskusi. Makanya ada namanya bebas BDU. Itu nanti ada surat. Ya nggak apa-apa. Saya mau menjual barang-barang saya ini, tapi saya hanya mau mau melunasi pokoknya saja. Itu butuh perjuangan itu. Kalau tahu ilmunya ternyata bisa. BDU itu apa? BDU itu bunga, denda, ongkos. Jadi bebas bunga, bebas denda, bebas ongkos. Saya itu gedeng-gedeng. Saya karena enggak tahu ya, tapi ternyata ilmunya begitu itu. Ilmunya begitu ada. Ya, bahkan ada utang itu yang karena sebuah prosedur dia sudah lakukan, utangnya itu tidak lagi dicatat di dalam pembukuan. Namanya write off. Namanya write off. Ada yang sudah kenal istilah ini? Jadi utangnya ini dikeluarkan dari apa? Dari catatan yang mesti harus ditagih-tagih. Kita ini yang marahi buntu itu kan baru ditagih terus ya. Yang berat karena ditagih-tagih terus, sehingga kita nggak pernah sempat berpikiran jernih untuk menyelesaikan. Belum selesai sudah ditagih dan lain sebagainya. Nah makanya Bapak Ibu sekalian, kayak saya memberi sesuatu kemudian dapat umpan balik, itu juga ilmu baru bagi saya, dan saya juga terus belajar. Nah Bapak Ibu sekalian, maka sebenarnya judul atau tema saya hari ini adalah cara hidup dengan melepaskan riba. Kira-kira bisa nggak? Cara hidup dengan lepas riba. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Ada beberapa formula. Formula yang pertama itu adalah mengubah mindset. Mengubah apa? Pola pikir. Terutama adalah pola pikir apa? Khususnya tentang finansial. Khususnya tentang finansial. Jadi kalau kita ini punya uang 4 juta atau 3 juta, kita beli motor baru atau beli motor second? Tapi kan lebih gaya motor baru. Maksudnya bahwa uang 3 juta, 4 juta digunakan untuk uang muka. Apalagi kalau uang mukanya cuma 500.000. Gaya enggak? Gaya. Itu termasuk mindset. Mindset orang-orang yang bangkrut biasanya adalah satu, dia gengsi. Yang kedua adalah greedy. Greedy itu serakah. Jadi serakah itu begini misalnya. Ada beberapa kawan pengembang properti. Jadi propertinya padahal ini properti syariah ya. Dia ngomong properti syariah itu. Dia sudah dapat rumah tanah yang bisa dikerjasamakan. Ya, yang bisa dikerjasamakan. Berarti kan mengolah cash flow-nya ya. Tapi kemudian ada orang yang mau membangun rumah di situ, kemudian dia biasanya uang mukanya adalah 30% umpama gitu ya. Nah ini dia tidak amanah. Uang ini seharusnya adalah dipakai untuk membangun dan menepati janji. Jadi sebenarnya transaksinya sudah syariah, tetapi kan ada sesuatu yang nggak syariah, yaitu berupa apa? Menepati janji. 1-2 yang saya lihat itu adalah bisa bangkrut karena apa? Tidak bisa dipercaya, karena dia greedy, serakah. Ada rumah lagi, ada apa nama? Tanah lagi yang bisa dikerjasamakan. Uang yang di sini dipakai untuk di sini.
Bisa terjadi nggak itu? Bisa terjadi nggak sebuah perusahaan yang dia itu kaya orangnya tapi kehabisan duit? Bisa, sehingga nggak bisa gaji. Padahal produknya itu laris, tapi kenapa dia tidak punya duit? Karena uang untuk operasional perusahaan ini dipakai untuk dipakai untuk yang lain, sehingga waktunya menggaji perusahaan ini tidak ada cash flow-nya. Rata-rata perusahaan yang bangkrut itu bukan karena loss profit, rata-rata karena apa? Dia masih profit, tetapi dia adalah nggak punya cash flow. Arep mbayari gak ono duit. Misalnya ada uang, wih, ada tanah luas dijual murah, sekian hektar cuman sekian ratus juta misalnya. Padahal 1 juta ini jaganya apa? Gaji karyawan, dipakai untuk apa? Beli tanah, gara-gara tanah ini murah. Cara itu benar enggak? Tidak benar itu. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena namanya greedy. Greedy itu apa? Serakah. Seringkali perusahaan itu keserimpet, tiba ketebok-bok karena apa? Serakah. Jadi duitnya seger, akhirnya apa? Nggak ada liquid itu yang bisa diputer-puter, diubet-ubet, nggak ada. Keserimpet namanya ya, karena serakah. Sebenarnya kalau orang itu kayak misalnya takmir begini, ada uang berapa, langsung diwujudkan, ada uang berapa, langsung diwujudkan. Jangan pernah mengeluarkan sesuatu di luar kemampuan. Selamat nggak kira-kira? Tumbuh nggak kira-kira? Berkembang nggak kira-kira? Berkembang. Orang itu uang 3 juta, uang 5 juta, uang 2 juta, kira-kira cukup yang mana? Cukup semua, Pak. Ada orang yang punya 5 juta malah nggak cukup, uang yang 2 juta malah cukup. Kenapa demikian? Karena dia menerapkan prinsip apa? Membelanjakan sesuatu di bawah kemampuan dia belanja. Jadi kalau dia mempunyai prinsip begitu, pasti dia akan memikir mau belanja itu. Kantongi duitnya 2 juta itu dikasihkan istrinya, katakanlah misalnya 1,5 juta. 1,5 juta berarti satu hari misalnya 50. Mikir yuk. Apalagi kalau sudah dikantongi tanggal 1 amplop tanggal 1, tanggal loro ono amplop dhewe, tanggal 3 ono amplop dhewe. Masih tanggal itu 30 dino dikasih amplop 31. Kira-kira mikir nggak, muter utek nggak? Jadi dia nggak boleh melangkai saiki di tanggal 1 buka amplop. Ojo tanggal loro, tanggal 5 harus dibuka. Akhirnya yang terjadi apa? Gajian tanggal 5, tanggal 10 sudah habis. Pernah terjadi begitu? Pernah apa sering? Lah itu karena apa? Melanggar prinsip finansial. Coba masjid ini, subhanallah. Masjid ini kekayaannya ada di mana itu? Ada di sakunya umat. Sebenarnya nggak takut itu habis. Yang penting ada kepercayaan umat. Selama ada kepercayaan umat, uang itu akan terus bisa mengalir. Itu yang jangan dirusak. Jadi buktikan, kalau bisa ya jebret, ada. Insya Allah akan terus maju. Nggak ada yang namanya nggak maju itu, nggak ada. Bisnis pun juga begitu.
Jadi bagaimana kita ini adalah bukan membeli sesuatu yang tidak bermanfaat, tapi bermanfaat. Mikir iki saya ketemu kudu ana buah apa ya kira-kira? Buah yang gratis atau enggak? Kan pasti mikir begitu kan? Jadi akhirnya dibelikan buah yang musim, yang murah, bukan kalau anggur, wah enggak musim. Satu kilo aja sudah 50.000 misalnya. Ya habis untuk beli buah saja. Maka di situ sebenarnya orang ini adalah namanya kecerdasan finansial itu harus punya. Dan itu harus belajar. Dan kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dengan hati-hati, yang terjadi adalah keberkahan. Berkah. Dadi anak ya manut. Dadi anak ya gampang diatur. Nah, itu seperti itu. Makanya kemudian mindset itu harus dibangun. Dan kami selama ini bukan mengajari, belajar bersama lah gitu ya. Teman-teman yang punya utangnya buahnya itu membuktikan bahwa ada sesuatu yang unlogic. Ada sesuatu yang unlogic. Dadi nek 2 juta dige blonjo 1,5 juta dicukupne iku sik. Nek ono unlogic ya apa? Kan ada mungkin, dan bahkan yang unlogic itu bisa lebih besar berkali-kali lipat dari yang disangka. Bisa nggak? Sangat bisa, sangat mungkin. Nah, itu seperti itu. Nah, makanya kemudian yang harus dilakukan itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau taat, maka yang didapatkan adalah sebab yang akan menjadi kebaikan itu datangnya dari Allah. Ini sebab yang keberapa tadi? Yang keempat, karena Allah memberikan pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Namanya min haitsu la yahtasib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu seperti itu. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi seluruh persoalannya. Ini janji apa enggak ini? Janji apa enggak ini dari Allah? Janji, ini pernyataan dari Allah. Dan Allah kira-kira mengingkari janji enggak? Enggak. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyalahi janji. Nah, maka ini bukan persoalan apa-apa, ini persoalan keyakinan. Dan makanya kalau sudah begitu, yang ditata dulu apanya? Keyakinannya. Maka kalau di ULC yang tingkat basic itu adalah tentang akidah, tentang keimanan, tentang rezeki, tentang qada dan qadar, tentang kebenaran Al-Quran. Kalau orang itu sudah yakin tentang kebenaran Al-Quran, dia tidak akan, karena kebenaran Al-Quran yang sudah qat'i, yang sudah pasti, dia tidak akan kesengsem ya. Apa istilah kesengsem itu? Nah, tergiur dengan bicaranya orang lain. Kamu gini, nah pengen cepet sugih begini. Hati-hati, kalau jenengan itu ditawari dengan investasi yang kira-kira kecepatan pertumbuhannya itu besar, kira-kira gimana? Jangan kepencut apa malah wedi? Hah? Kalau seorang investor, dia malah apa? Malah dia takut, gak masuk akal ini. Jangan-jangan untungnya nggak dapat, malah mboe katut. Iya, betul. Jadi kemarin itu ada seorang, jadi Pak, jamaah kita yang di dalam kajian-kajian mingguan yang WLC itu ada yang profesor. Ada yang profesor.
Jadi profesor ini kan profesor di bidangnya kan, tetapi masalah finansial ternyata juga belum tentu menguasai. Hutangnya kemarin itu berapa? 4, sekian M. Datang kepada pengajian ini sama istrinya. Ya, bersama gini, ngelempoh begini. Ya, ada yang mantan camat juga ada. Orang pinter-pinter datang. Jadi dalam arti pinter-pinter itu apa? Sudah status sosialnya karena para pebisnis ya. Jadi ada datang dari orang-orang yang memang apa ya istilahnya? Datang itu karena bangkrut karena terlalu mengandalkan apa? Mengandalkan logikanya. Mengandalkan logikanya. Jadi kalau sudah begitu yang kita sentuh apanya? Yang kita sentuh adalah apa? Kembali kepada jalan yang benar. Yang benar-benar benar. Itu seperti itu. Dan insya Allah akan selamat. Subhanallah, luar biasa. Saya jadi juga ngaji dari faktanya teman-teman itu yang bebas. Subhanallah, kalau hanya mengandalkan pikiran kayaknya gak masuk itu. Ya tadi itu mama katakanlah jangan 5 juta lah, 10 juta. Nek dike nyaur 5 jutaan, setahun mek iso nyaur berapa itu? 60 juta ya. 60 juta. Nah itu seperti itu. Ada kemarin yang punya bisnis yang namanya Indomaret ya. 1 bulan masih untungnya 40 juta. Kan cerita akhirnya supaya kita bisa memberikan solusi. Ya wis oleh untung sakmono ujik pengen sewuge karena greedy kan. Ditawari yang namanya bisnis yang berasal dari Malaysia. Untungnya begini. Akhirnya dia memberikan modal itu hutang dari bank. Hutangnya cuma 800 juta. Tapi rumah yang diagunkan 12 miliar. Sekarang bukan ATM apa namanya? Kartu kreditnya itu sudah krisis semua, nggak bisa diputer. Datanglah dia di pengajian. Ya Allah, orang pinter ini. Dia konsultan oil and gas. Gak bayangkan seperti itu. Karena greedy. Kira-kira banyak nggak yang terjadi dalam masyarakat kita? Jangankan begitu, ini bukan tingkat individu. Yang sudah terkena riba itu sudah tingkat negara loh ya. Betul nggak? Negeri kita tercinta ini hanya untuk bunga saja berapa ratus triliun yang harus dibayar tahun ini. Tahun ini berapa? 400 triliun. Jangan tahu berapa triliun untuk membangun jembatan Suramadu? Berapa triliun? Gak sampai 5T aja kira-kira. Nah kalau 400 triliun itu sudah berapa jembatan yang bisa dibikin kayak gitu? Berapa jembatan? Kalau bikin 5T aja 400 triliun dibagi 5 berapa? 80 jembatan kayak seperti itu. Kira-kira ekonomi semakin makmur enggak? Hah? Makmur itu. Hah? Sirkulasi lancar dan lebih murah jadinya transportasi kan? Dan lebih cepat. Nah itu yang terjadi. Dan berapa negara yang kejebak seperti itu? Dan karena begitu negara ini tidak bisa ngomong banyak terhadap kreditur. Kreditur siapa? Yang ngasih pinjaman. Kita ini kayak dikunci gitu ya. Akhirnya meminta apa namanya? Meminta imbalan dan lain sebagainya. Itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Nah makanya
kita ini kalau bisa adalah lepas dari riba dan kita akan merdeka, tapi harus tahu caranya. Dan kita yakin bahwa cara itu adalah ada. Cara itu ada, benar-benar ada. Itu seperti itu. Nah, ini baru bertanya. Dalam? Kenapa? Baru basic. Iya. Ada basic, ada intermediate, ada advance, Pak. Kalau basic itu 14 kali pertemuan. Kali pertemuan seminggu sekali, berarti ya 3,5 bulan lah. Bagaimana hukumnya pegadaian? Riba atau tidak? Bolehkah menyimpan uang di pegadaian? Sebenarnya bank begini, bank itu sama dengan riba enggak? Gitu ya maksudnya. Pertanyaannya begini, apakah setiap begini? Yang diharamkan dalam Al-Quran itu apa? Ribanya kan? Nah, hanya persoalannya kita harus hanya mengklarifikasi transaksinya ada ribanya apa enggak. Yang terjadi biasanya kalau orang menggadaikan sesuatu, menggadaikan itu kan menjaminkan kepemilikan, kan begitu. Terus jaminannya ditahan, ya betul. Ada yang ketika ditahan dimanfaatkan. Hati-hati. Kalau ada orang misalnya, aku butuh duit, tak cekeli motor misalnya. Motornya dikekne awake dhewe. Akhirnya kita bawa itu, terus kemudian kita menggunakannya. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Ya. Kesepakatan. Jadi kan ada kesepakatan yang diperbolehkan, ada kesepakatan yang tidak diperbolehkan. Ada tuntunannya, Pak ya. Setiap riba adalah tambahan yang diperoleh secara batil. Nah, batil atau sah ini diperoleh dengan siapa? Kalau orang jual beli itu kan mesti dapat tambahan, gitu. Namanya untung, namanya badi. Pak pulae 1000 didol 1100. 100 itu namanya untung. Boleh enggak tambahan seperti itu? Boleh. Boleh. Kalau saya ngutangi utang ke panjenengan, utang 1000, panjenengan ngomong begini, Ustaz, ini dua ini muter ini. Dua ini muter. Dua ini gak nganggur, ya mintalah dikasih tambahan. Tambahannya cuma padahal hanya 50 rupiah. Boleh nggak seperti ini? Wes sepakat loh padahal. Wes sepakat. Apakah boleh kalau kita sama-sama sepakat? Loh, kalau boleh sama-sama sepakat ya sama dengan kumpul kebo itu Pak Bu. Itu kan sama-sama sepakat. Suka-suka. Makanya kalau di dalam hukum positif, ya, kalau orang itu kumpul kebo suka sama suka, nggak terjerat itu. Nggak terjerat itu. Makanya ketika seseorang dituduh memperkosa, mesti perempuannya akan ditanya, kamu sudah berapa kali begitu? Kau wis berapa kali itu, jangan suka sama suka itu, sulit menjerat. Nah, biasanya kan si perempuan ini baru melaporkan kalau tidak bertanggung jawab si laki-laki. Atau dia sudah hamil, sudah punya, nggak bertanggung jawab. Lalu dia wis ngumpuli, wis podo kumpul, podo kebone,
Wis bertahun-tahun kok baru ngomong diperkosa. Kan seperti itu. Makanya kalau ngomong kita ini sudah sepakat ridho sama ridho. Kira-kira ya apa? Nah, makanya bentuk akad itu sangat mempengaruhi ya. Akad mana yang diperbolehkan, akad mana yang tidak diperbolehkan. Siapa yang mengatakan boleh atau tidak boleh, sah atau batil? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada di dalam kajian-kajian fikih muamalah yang kesimpulannya adalah berasal dari dalil-dalil yang ada. Nah, makanya kemudian pegadaian yang masih ada minta tambahannya. Biasanya kalau pegadaian kan mungkin menggadaikan emas atau bahkan yang syariah katanya emas itu ya. Itu kan ada hila itu. Ya ampun carane awak dhewe iku ngutangi duit. Disini duit dikei jaminan, mari ngono dimintai apa? Dimintai biaya untuk memelihara. Itu kan kadang-kadang kadang-kadang ya apa caranya supaya oleh gitu. Ya apa caranya supaya bisa dapat. Maaf ya, tidak sedikit yang terjadi itu ada transaksi bahkan yang mengatakan bank syariah pun itu adalah perlu dikaji ulang. Perlu dikaji ulang. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kalau hukumnya bagian seperti itu ya, yang penting tidak ada riba. Tapi sing golek sing ngene wangel. Susah. Jadi nek misalnya jenengan aku utang, si A utang nang ngene B. Nah, A nang ngene B iku durung kenal, tidak saling percaya, kemudian meninggalkan jaminan. Di dalam Al-Qur'an ada itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Ayat itu satu apa? Sampai harus ditulis, sampai harus ada saksi dan seterusnya. Itu sudah ditata semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diatur. Nah, makanya kalau hanya sekedar supaya punya jaminan, ya nggak apa-apa. Kalau nggak punya jaminan ya berarti utang biasa. Kan begitu. Makanya ada yang namanya rohan. Rohan itu adalah harta yang dijaminkan. Itu ya. Bank syariah apa sudah aman dari riba? Nah, ini kita harus menelitinya satu persatu di antara produk-produk yang ada karena produknya banyak. Kalau misalnya sekedar hanya titip misalnya ya, titip kan ada titipan itu ya, itu boleh yang seperti itu. Titip itu namanya transaksi wadiyah. Transaksi wadiyah. Ada sekarang kan sudah diwadahi dalam bank yang lebih besar namanya BSI. Itu ada yang namanya transaksi wadiyah. Wadiyah itu titip. Jadi kalau titip itu ya jadi perbankan itu kan kalau zaman dulu, perbankan itu kalau zaman dulu itu perolehannya dari mana? Dari bunga. Kalau sekarang, jadi dulu itu perolehan dari bunga lebih besar daripada administrasi. Tapi kalau hari ini perbankan itu dapatnya dari mana? Administrasi lebih banyak, jasa. Ya, jasa. Jadi kalau misalnya jasa transfer kita dimintai, boleh nggak kira-kira? Boleh. Jadi karena ada ATM, sertifikat transaksi menggunakan alat mereka, terus mereka mengecas, boleh nggak itu? Boleh. Nah, itu dapat banyak perbankan itu memperoleh begitu. Kalau perbankan syariah, salah satu yang boleh itu adalah juga mudharabah. Ya, biasanya dapatnya dari mudharabah. Walaupun juga harus dipastikan mudharabahnya
bagaimana? Itu harus dewan pengawas syariahnya harus bertanggung jawab. Seperti itu ya. Nah, makanya kalau kita sebagai seorang muslim, kita harus mengerti begini, cara nyimpan. Jadi kalau kita ke bank sebenarnya bukan berinvestasi ya, bukan berinvestasi kalau sebagai seorang muslim. Kalau kita mau berinvestasi di mana kira-kira? Banyak. Makanya kita ini jangan banyak-banyak memegang uang cash ya. Jangan. Kelemahannya kalau memegang uang cash gimana? Moro-morontek. Satu, moro-morontek. Yang kedua apa? Nilainya turun. Jadi yang di rekening kita, kalau rekening itu halal, jangan banyak-banyak. Yang penting cukup untuk operasional. Supaya kita ini apa? Memudahkan transaksi. Begitu. Selebihnya ditabung dalam bentuk bukan uang. Apa misalnya? Macam-macam. Kalau itu hanya disimpan loh ya. Karena ada uang itu yang disimpan, ada uang itu yang diputar. Kalau kita mau menyimpan ya simpanlah dalam bentuk emas. Emas kelebihannya apa? Nilainya relatif tetap dan secara agregat naik. Secara agregat itu apa? Secara agregat, sepak bola itu agregat ya. Ya, agregat itu nilai secara keseluruhan. Jadi kadang-kadang kan juara itu kan juga kalah kan? Ada menang, ada kalah, ada menang. Tapi kalau dijumlah semuanya, itu namanya agregat. Simpanlah dalam bentuk emas. Kelebihan emas apa? Nilainya relatif bertahan, bahkan bisa naik. Yang kedua adalah apa? Liquid. Apa liquid itu? Mudah dicairkan. Seperti itu, jadi bertingkat. Kalau orang itu sudah kaya, biasanya nyimpannya dalam bentuk properti. Karena properti itu pasti naik. Jadi kalau rumah jenengan sekian tahun yang lalu harganya sekian, hari ini sudah naik berapa kali? Seperti itu. Tapi kekurangannya properti itu apa? Tidak liquid. Tidak liquid. Saya itu pernah punya rumah itu. Rumah itu hanya karena ada orang utang kepada saya, dia nggak punya duit, saya dikasih rumah. Saya jual 2 tahun ya nggak laku-laku. Yang pertama karena nggak punya ilmunya ya. Ya Allah, Cik Angel ya, aku pas butuh duit kok nggak laku-laku. Nah seperti itu. Nah kita itu butuh kecerdasan yang begini. Kalau kita sudah tahu ilmunya begini, sesungguhnya yang tadi dikatakan sulit, nggak bisa kita menghindar begini, bisa nggak kira-kira? Bisa. Itu karena pengetahuan, yang kedua keterampilan, kemudian yang ketiga kapasitas diri kita. Itu yang harus kita asah terus. Ya jangan ngaji seperti ini. Nah, kebetulan kalau saya ngajinya ya seperti ini. Kalau saya disuruh hanya hukum tanpa wawasan begitu, rasanya hukum ini kalau tidak diberi latar belakang itu kaku ya. Seperti kalau saya menjelaskan tentang ada ibu-ibu itu yang berseri saya itu ngaji tentang fikih waris itu. Kalau orang itu ndak punya. Jadi waris itu sebenarnya kalau Allah itu kan hanya cara Allah untuk bagaimana agar harta benda yang sudah ditinggal si empunya yang sudah mati meninggal itu terbagi dengan cara yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dianggap bahwa harta warisan itu sebagai alternatif utama untuk mendapatkan
kekayaan, bukan. Itu yang harus diajari supaya tidak apa, nanti dengan begitu kalau dia dianggap bahwa harta warisan itu sumber utama agar kita bisa kaya, apa benar kalau dapat warisan itu akan kaya? Apa benar? Bisa iya, bisa tidak, kan begitu. Ternyata yang menyebabkan bisa iya itu apa? Dirinya. Kembali kepada orangnya. Cerdas finansial apa enggak? Dia memiliki keterampilan untuk mengembangkan harta benda apa tidak? Kalau tidak dikasih warisan berapapun, habis. Bahkan justru ketika uangnya dapat warisan banyak, malah itu awal dari malapetaka. Bisa nggak? Bisa nggak? Awal dari malapetaka. Gaya hidupnya jadi berbeda. Mencoba ini, mencoba itu, mencoba apalagi dia kejelomprong akhirnya. Itu seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau gaji masuk bank konvensional bagaimana solusinya? Ya kita ini kan memang ada ya di apa namanya? Ada birokrasi kantor itu kan harus membuka ya. Ya sudah itu terima aja. Setelah itu dipindah. Sekarang loh transaksi di sini semua. Kalau kita punya namanya aplikasi Flip, ada yang belum tahu Flip? Oh, enak sekali itu. Udah punya ibu-ibu, anak-anak isik mondo ya tinggal klik gitu aja uang sudah berpindah itu. Dan selama sehari itu belum melampaui 5 juta, transfernya gratis walaupun antar bank berbeda. Baru kalau sudah lebih dari atas 5 juta kena 2.500. Enak nggak? Enak itu. Dan uangnya ketika kita ada kode 283 kita dikena itu, tapi itu kembali kepada kita lagi. Ya, gimana? Iya, masuk saldo, namanya dompet digital. Nah seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini belajar terus tahu alternatif, ya kita ini beli rumah, beli apa, karena tahu alternatifnya. Ditutup oleh Allah satu, pintunya masih banyak nggak? Masih banyak. Kita ini kan mengatakan gak iso nek gak nyicil, gak iso nek gak nang bank. Karena apa? Kita tidak tahu, dan yang kita tahu hanya itu saja pintu masuknya, nggak tahu alternatifnya. Gitu nggih? Jadi kalau begitu kita mengelola finansial kita, terus kemudian mengembangkan harta benda kita, bisa nggak dengan menghindari riba? Bisa nggak? Sangat bisa. Dan kita tentu perlu terus belajar. Dan ini bukan persoalan bisa atau tidak, tapi persoalannya adalah mau atau tidak mau. Itu saja. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari, kita bahas pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman, kebermanfaatan, dan tentu keberkahan. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ya Allah, mohon berikanlah kemanfaatan atas apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan senantiasa ajarkanlah kepada kami ya Allah apa yang bisa memberikan manfaat kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.